Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wugiya syuha nafsihi." Ada 3 orang yang mana 3 orang, ada 3 perkara yang mana 3 hal ini bila ada pada seseorang, 3 hal ini bila ada pada seseorang, maka dia selamat dari sifat pelit yang ada pada dirinya. 3 hal ini kalau ada, bisa ngobati rasa pelit yang ada pada dirimu. 3 hal ini kalau ada pada diri seorang, bisa menjadi obat, orang itu gak bakalan pelit. Lek pelit, hilang pelit. Jadi ada 3 hal yang mengobati pelit. Siapa? Apa saja hal itu? Man adda zakah, orang yang biasa mengerjakan zakat bisa selamat dari rasa pelit. Wa gharadzaif, orang yang biasa muliakan tamu, yang biasa seneng nyang dayo, nyugui tamu, mulyakno tamu pokoknya wis. Tak kira pelit. Orang yang gemar berzakat, bersedekah, tidak mungkin pelit dia. Orang yang seneng kalau ada tamu, ngormati tamu, bukan orang pelit. Tidak ada rasa pelit di hatinya. Wa'ta finna ibah, dan orang yang biasa tetap memberi walaupun dia dalam keadaan sulit. Tak kira pelit. Kalau 3 sifat ini ada pada dirimu, itu berarti bukan orang pelit. Lek kon ndak seneng sodako, nggak seneng zakat, sodako artinya ya. Zakat itu sodako, makna umumnya. Makna khususnya zakat ya zakat. Zakatnya harta, zakatnya fitrah, zakatnya tumbuh-tumbuhan dan lain semacamnya itu. Makna umumnya sodako. Orang kalau masih gemar sodako, ndak tutup uang pelit berarti. Lek kon ndak seneng sodako, cekan. Berarti ada pelit pada dirimu. Nggak seneng yang tamu, pelit orang ini berarti. Jadi gitu. Yang nomor 3, wa'ta finna ibah. Dalam keadaan sulit, pas-pasan, masa-masa corona ini, penjumat tidak berkurang sodakonya di masjid. Biasanya sodako 5.000, corona, tetap 5.000. A'ta finna ibah, dalam keadaan sulit masih tetap apa yang dikeluarkan berarti bukan orang pelit ya. Paham? Saiki hemat. Wis. Jadi gitu ya. Gharad dhaif. Nabi Ibrahim itu lek ndak ono tamu ndak mangan. Nabi Ibrahim. Abu Dhaifan. Nabi Ibrahim itu jadi kalau mau makan nunggu ada tamu, ada lewat dipersilakan monggo mampir buru mangan. Lek ndak ono ndak. Nabi Ibrahim. Tahu ndak apa sebabnya? Di antara sebab Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah, di antaranya apa? Mulyakno tamu, di antaranya. Seneng yang tamu, di antaranya. Masya Allah. Salasun man kunna fihi awahullah fi kanafih wa nasyara alaih rahmatah wa adkhalahu jannatah. 3 hal yang mana 3 hal ini bisa mendorong orang untuk masuk surga. 3 hal ini. Salasun, ada 3. Man kunna fihi, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, 3 hal ini ada pada diri seorang, awahullah fi kanafih, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini di bawah naungan kasih sayangnya, di bawah naungan rahmatnya, di bawah naungannya Allah. Wa nasyara alaihi rahmatah, dan Allah akan tuang, akan disuntak oleh Allah yang uang mang rahmatih, akan disebarkan rahmatnya kepada orang tadi. Kalau 3 hal ini ada pada diri seorang. Wa adkhalahu jannatahu, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Jadi 3 perkara ini bisa mendorong orang tadi masuk surga, mendapatkan rahmatnya Allah di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala.
Siapa saja. Yang pertama, man idza u'ta syakar, orang yang ketika diberi oleh Allah, dikasih pemberian, dia bersyukur kepada Allah. Ini paham lho rek? Iki ciri-ciri lho, ono uang kayak gini, ada orang semacam ini akan dituang nanti rahmatnya oleh Allah kepada orang itu. Akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu apa? Man idza u'ta syakar, orang ketika diberi oleh Allah bersyukur. Syukur. Nomor siji ya, nomor satu, orang yang ketika diberi pemberian oleh Allah bersyukur. Yang nomor dua, idza ghadara ghafara, ketika dia itu mampu untuk melawan kepada orang yang berbuat salah kepada dia, dia maafkan. Ente disalah, ente wani, ente iso balas, dan ente nggak salah, yang salah dia. Ente balas, ente nuntut untuk dipenjarakan bisa, tapi ente maafkan. Oh, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nomor dua dicintai. Yang pertama itu, yang nomor dua ini. Yang nomor tiga, idza ghadiba fataro, kalau dia marah, dia tahan amarahnya. Masya Allah. Repot dikira. Sing paling gampang sing paling gampang. Bersyukur ketika diberi. Apa ketika mampu dia memaafkan, apa ketika dia itu marah, dia itu menahannya. Mana yang paling gampang? Yang paling gampang itu yang nomor 3. Paham? Orang itu kalau juara, yang paling tinggi itu nomor 3 apa nomor 1? Nomor 1. Runtutan pertama, tek, ditaruh paling depan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu paling gampang tapi paling abot. Paling gampang tapi paling berat nomor 1 ini. Ayo, ente setiap hari marah ta? Ente setiap hari disalahi orang ta? Ngampuni orang. Oh ya wis tak sepuro. Setiap hari ta? Nikmat setiap detik apa setiap hari? Setiap detik nikmat itu turun. Apakah kita syukur setiap harinya? Setiap detiknya? Wah, ini yang paling gampang kelihatannya tapi paling berat. Makanya nilai nomor 1. Jadi ada beberapa keterangan tuh ketika Kanjeng Nabi menerangkan tek. Kadang hal yang paling terakhir, contoh Rasulullah itu ngomong, siapa orang yang ingin selamat maka kerjakanlah 3. Oh enggak, di Nasoihul Ibad itu diterangkan. Di antaranya ada 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini akan ngangkat derajatnya orang. Katanya. Nomor 1 apa? Katanya nomor 1 afsus salam. Yang nomor 2 wassalatu wan nasuniyam. Yang nomor 3 wa it'amut ta'am. Yang bisa ngangkat derajatnya orang itu yang nomor 1 afsus salam, uluk salam. Sering uluk salam, maka derajatmu akan diangkat. Yang nomor 2 sholat malam ketika orang-orang tidur, wan nasuniyam. Yang nomor 3 at'imut ta'am, sering memberi makan. Yang paling gampang yang mana? Apa sering memberi makan kepada orang lain? Sholat tengah malam? Aduh, sholat tengah malam repot. Sering sedekah ngasih makan repot. Nomor 1 afsus salam, uluk salam, tidak butuh biaya. Tapi itu ditaruh nomor 1, paling gampang, paling bisa ngangkat derajatnya orang, tapi paling repot orang kerjakan. Ayo, luwe berat, lebih berat daripada inti qiyamul lail, bangun tengah malam. Hal yang sangat remeh tapi orang tidak bisa ngerjakan, itu berarti abot. Sholat malam memang berat, orang jarang ngerjakan. Uluk salam repot ta inti. Mau uluk salam terus rontok giginya inti, tidak ada. Bangun malam sih repot, iki dan lainnya. Tapi jelas orang tidak bisa ngerjakan. Afsus salam ditaruh nomor 1, tapi kayaknya gampang tapi orang tidak bisa ngerjakan. Sama kayak gini. Nomor 1 paling gampang nih kayaknya ya. Idza a'ta syakar, oleh rezeki syukur. Tapi ente syukur setiap hari apa enggak? Yang nomor 2 apa? Idza ghadara ghafar. Kalau ente itu mampu untuk membalas, ente memaafkan. Enggak setiap hari ente marah. Enggak setiap hari orang salah sama ente terus ente ngampunkan salahnya dia, enggak setiap hari. Ya enggak? Yang nomor terakhir, idza ghadiba, kalau ente marah, ente tahan. Enggak setiap hari marah. Tapi nikmat ini setiap hari datang. Apakah ente bersyukur setiap detiknya? Ente itu dapat nikmat ketika berbuka tok apa mulai melek sampai turu maneh? Ayo. Paham? Kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia akan dimasukkan surga oleh Allah.
akan dituang rahmatnya oleh Allah kepada dia, terus dia apa? Akan dibawa masukkan dalam bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nomor siji yang paling gampang, syukuro. Paham? Makanya lele. Idza a'ta syakar. Bersyukur, memaafkan, menahan amarah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Masya Allah. Ini tidak kira apa sing disebutno Kanjeng Nabi ku ngene. Secara logikanya ente ya, pasti yang juara satu itu yang paling tinggi ya. Nah ini paling gampang, tapi ini paling tinggi syukur ini. Syukur ini paling tinggi. Toh, walhasil kalau kita tidak mau melihat level-levelnya, semuanya ini istimewa, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tapi yang paling abot sing dikerjakan, uang itu bisa mikir. Yang paling abot sing disaiki, pikiran wis delon, artine wis ero dhewe. Syukur setiap detik berat. Makanya disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Qalilum min ibadi. Wong sing ahli syukur ku wis diakoni ibadi, diakoni hambaku katanya. Qalil sedikit min ibadi, hamba-hambaku. Diakui hamba-hambaku. Paham? Orang yang ahli syukur tuh masuk golongan orang yang sedikit yang sudah dapat titel hambaku dari Allah Subhanahu. Qalilum min ibadiyas syakur. Masyaallah. Allahumma mandar dadikno golongan sing sedidik iki ya, yang mendapat predikat diakui sebagus-bagusnya hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun man kunna fihi fahuwa munafik. 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini bila ada pada diri seseorang, ini penentu bahwasanya orang itu ente ingin tahu munafik apa enggak, orang itu delokan 3 perkara ini. Lihatan 3 perkara ini. In shoma wa shalla wa hajja, walaupun dia itu sholat, puasa, haji setiap tahun, ada 3 perkara ini pada diri orang munafik. Walaupun sering haji, sering puasa, sering sholat, munafik kalau 3 hal ini. Hal ini menentukan orang ini munafik apa enggak, ini menentukan. 3 hal ini. Apa? Wa'tamaro wa gola ini saya ini muslim, saya ini sering umrah, tapi ono 3 hal lagi di uang munafik orang itu. Apa? Man idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara sering bohong, munafik. Sering bohong. Umpamanya tidak pernah haji, tidak pernah umroh, tidak pernah sholat, jarang poso, gorotok yo, babo nih. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkar, cedera, enggak nepati janji, munafik. Oh itu Pak Haji itu setiap tahun haji, yang dihajikan setiap tahun satu kampung, tahun depan kampung sebelahnya, tahun depan kampung sebelahnya, hajinya haji plus semua misalkan. 1 orang 300 juta, saking sugih ini misalnya. Gorot tok lek ngomong, lek janji aduh, munafik. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat dia khianat, tidak bisa dipercaya, munafik. Walaupun dia ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, ahli umroh, pemane tidak pernah haji, pemane jarang umroh, pemane jarang puasa, sholat ilong bolong, sik goro. Lek janji tidak tepati, terus tidak amanat. Oh, duduk munafik mana iku wis. Paham? Masya Allah. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi munafik itu apa? Bahaya. Munafik itu zahirnya nunjukkan kayak orang Islam biasa. Tapi Masya Allah, batinnya elek. Hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Lebih parah. Kalau orang musyrik itu sudah jelas gara-gara dia tuh musyrik. Tidak dapat rahmatnya Allah itu sudah jelas gara-gara tidak ngakoni pangeran. Iki ngakoni pangeran tapi tidak oleh rahmati. Loh iku sing luwih parah deh. Paham? Sakit hati itu lebih parah. Ibaratkan sakit hati gini loh gambarannya itu ya. Ente sakit gigi jelas tidak bisa makan sudah. Ente apa? Iya. Sakit gigi kan tidak bisa makan enak. Lah iku disuguhkan kepada ente makanan yang enak, ente tidak bisa makan. Sakit hatinya berapa kali ente? Parah. Seperti itu. Pangeran digoroi, Kanjeng Nabi digoroi, ngaku muslim, ngaku umatnya Kanjeng Nabi.
Sholatnya asal-asalan, puasanya asal-asalan. Ada apa itu? Allah siapkan ampunan yang banyak, dia itu asal-asalan, munafik. Kalau diam-diam pengen masuk surga, ini kira surga murah, gratis apa? Surga tidak murah, tidak gratis surga. Ente mau kencing aja di terminal bayar 2.000 ente. Masuk ke jeding, apa perlunya ente masuk ke jeding? Seneng lah. Buang barang najis bayar 2.000, masuk surga mau gratis. Mana mungkin? Jadi gitu. Jadi seperti itu. Ghali. Ala inna sil'atallah al-ghaliyah. Barang berharga yang Allah beri itu yaitu surga, itu mahal harganya. Tidak bisa diambil tenang-tenangan, tidak bisa. Kanjeng Nabi aja berusaha untuk mencari ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Padahal sudah paling dicintai, tapi apa? Selalu menghambakan demi apa? Cek pantes. Cek pantes awak ini nunjuk rasa syukur, cek pantes awak ini biar kelihatan pantes lah untuk mendapatkan ridhonya Allah, tambahan dan lain semacamnya. Seperti itu mestinya. Salasun la tu'akhiruhunna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فاجعلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب رب وفقنا وفقكم لما تنبغي وارزق الكل حلالا واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر لنا أنت أكرم من تسكت من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصطفى اللهم إننا نؤمن وجعلنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن ولا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب عنا واغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمحسنين أجمع آمين ربي أسمع قدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشخيص ربي والحمد لله في البدء والتناهي يا عمدتي يا عمدتي يا مجيدي من شدتي وجهت لك بجهدي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخير الأسباب ودليل الاستعان وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد كيدي وكل طور مريض وحاسد معاند بأكسر القاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا مجيدي من شدتي وجهت لك بجهدي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخير الأسباب ودليل الاستعان وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد كيدي وكل طور مريض وحاسد معاند بأكسر القاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا مجيدي من شدتي وجهت لك بجهدي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخير الأسباب ودليل الاستعان وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد كيدي وكل طور مريض وحاسد معاند بأكسر القاسم يا الله يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل بنا بما نزلنا لطيف لم تزل
بنا المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين فرج عن المسلمين يا الله الفاتحة.